Film dimulai dengan Gui yang merayakan keberhasilan proyek pengembangan robot terbaru mereka bersama para karyawan perusahaannya. Dia memberitahu temannya, Han-yi, bahwa dia harus pergi sekarang untuk memilih penyanyi yang akan tampil di acara langsung perusahaan mereka. Pada adegan berikutnya, tokoh utama Ho-wong muncul, mengenakan pakaian mencolok dan riasan tebal dalam perjalanannya menuju kompetisi menyanyi yang diadakan oleh perusahaan untuk memilih penyanyi. Dia masuk ke mobil Gui dan mengira dialah pengemudi yang dia perintahkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bukan sopirnya, jadi dia berlari untuk memanggil taksi. Namun orang lain yang mengambilnya. Dia berlari kembali ke Gui dan memohon padanya untuk segera menjemputnya, karena tidak ingin terlambat. Ketika Gui mengetahui mereka menuju ke tempat yang sama, dia setuju untuk mengantarnya. Halong menyadari bahwa dia mengambil rute yang berbeda dan menjadi sedikit khawatir, tetapi dia menjelaskan bahwa lalu lintasnya buruk dan dia menggunakan jalan pintas. Ketika mereka tiba, Halong segera berterima kasih kepada Gui dan berlari. Beberapa langkah kemudian, dia hampir jatuh dan Gui menangkapnya. Halong menatap wajah tampannya sejenak sebelum memaksa dirinya bergerak, agar tidak terlambat. Dia mulai bernyanyi langsung di hadapan penonton sambil mengenakan topeng. Saat Gui menonton kompetisi, dia merasa seperti pernah melihat gadis ini sebelumnya. Ketika dia melepas topengnya, dia menyadari dia adalah gadis yang sama. Tepat sebelum Gui memberikan suaranya, dia mendapat panggilan telepon penting dan memutuskan untuk segera pergi. Han-yi tidak punya pilihan selain memilih Gui, dan dia memilih Halong sebagai pemenang kompetisi. Setelah Ho-yang meninggalkan panggung, gadis-gadis lain mulai berbicara, mengatakan dia menang hanya karena keberuntungan karena Gui pergi. Halong memberitahu mereka untuk mencoba menang dengan keberuntungan juga, jika mereka bisa. Beberapa saat kemudian, Gui kembali dan semua gadis mulai menatapnya dan mencoba menggodanya, tetapi dia tidak memperhatikan satupun dari mereka. Ketika dia masuk ke kantor, temannya bertanya mengapa dia tidak memberikan obrolan WeChat-nya kepada gadis manapun, dan mengatakan bahwa dia akan tetap melajang selamanya jika terus melakukan ini. Namun, Gui mengatakan semuanya palsu, memakai terlalu banyak riasan, dan dia tidak tertarik pada tipe seperti itu. Saat keluar, dia bertemu Ho-yang lagi. Dia dengan bersemangat meminta obrolan WeChat-nya, dan Gui mengira dia mencoba untuk menggodanya, jadi dia menolaknya. Tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin membalas budi untuk perjalanannya. Gui ragu-ragu, tetapi Han-yi mendorongnya untuk memberinya kesempatan karena dia tampak tulus. Jadi, Gui kembali padanya dan memberinya obrolan. Saat Halong pulang, ia langsung mengirim pesan pada Gui dan menanyakan apakah ia sudah bangun. Ketika dia membalas, dia mengatakan ingin memberinya uang, tetapi dia menolak. Jadi, dia memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu untuknya. Saat Gui mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki suara yang indah, Halong merasa sangat bahagia. Beberapa saat kemudian, Halong bercerita kepada bibinya bahwa hari ini ia bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Namun bibinya mengatakan bahwa ia masih muda dan harus fokus pada studi universitasnya. Namun, Halong sudah terlanjur jatuh hati pada Gui. Keesokan paginya, ketika dia bangun, dia gembira dan memberitahu bibinya bahwa dia akan mengiriminya pesan, tetapi bibinya mengatakan bahwa dia sudah menghapusnya. Kita kemudian melihat kilas balik ke malam sebelumnya, di mana Gui berbicara dengan Han-yi dan mengatakan kepadanya bahwa Ho-yang hanya menggunakan uang sebagai alasan untuk tetap berhubungan dengannya. Jadi dia memutuskan untuk menghapusnya. Kembali dengan bibi Ho-yang, dia menyarankan untuk mengungkapkan identitas aslinya ketika bernyanyi. Karena jika orang-orang kemudian mengetahui siapa dia akan berada dalam posisi yang canggung dengan teman-temannya. Tapi, bagaimana bisa? Selama dia masih menjadi pelajar, dia tidak boleh membiarkan orang lain tahu betapa mudanya dia, atau mereka akan mengolok-oloknya. Halong pergi ke universitas dan di sana temannya, Zui, meminta dia untuk berpura-pura menjadi pacarnya di depan seorang gadis yang baru saja menyatakan cintanya kepadanya. Setelah gadis itu pergi, Halong memberitahu Zui untuk berhenti menyeretnya ke masalah pribadinya mulai sekarang. Pada adegan berikutnya, Halong terlihat mengajukan lamaran untuk bekerja di perusahaan yang sama, tempat ia bernyanyi secara langsung, tetapi hanya untuk pekerjaan magang siang hari, sehingga ibunya tidak curiga ia bekerja sebagai penyanyi. Ia berharap tidak bertemu dengan manajernya, Gui, sehingga dia tidak mengenalinya. Tetapi begitu dia memasuki perusahaan,
dia melihat Gui di depannya. Dia mengambil kopi dari tangannya, sambil mengira dia adalah gadis yang mengantar kopi. Tetapi ketika Gui menyesapnya, ia menyadari kopi itu tidak mengandung gula. Dia menatapnya dan melihat tukang kirim barang sungguhan di dekatnya. Jadi dia bertanya siapa dia. Halong mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pekerja magang baru, tetapi dia segera menyuruhnya pergi, dengan mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan perempuan bekerja di Departemen Pemrograman dan Pengembangan. Namun, Hanyi memintanya untuk memberinya kesempatan. Kemudian, saat Halong turun ke garasi parkir, dia menemukan seorang anak laki-laki terjebak di dalam mobil, dan semua orang berusaha mengeluarkannya, tetapi tidak berhasil. Gui pun datang dan menyarankan untuk memecahkan kaca, tetapi Halong mengatakan bahwa itu akan menyakiti anak itu. Dia mengingatkannya bahwa karena dia bekerja di bidang teknologi, pasti ada solusi lain. Gui mengatakan kepadanya bahwa jika seseorang berkomunikasi dengan sistem mobil, sistemnya mungkin bisa terbuka. Halong mencondongkan tubuhnya semampunya dan meminta mobil membuka atapnya. Berhasil, dan dia segera menenangkan anak laki-laki itu dengan mengatakan bahwa ibunya sedang bermain petak umpet dengannya. Saat sang ibu kembali, ia mengucapkan terima kasih kepada Howong karena putranya tidak merasa takut sama sekali. Halong kembali ke wawancaranya, dan Gui memutuskan untuk memberinya kesempatan. Hanyi diam-diam memberikannya kertas berisi jawaban atas salah satu pertanyaan. Setelah beberapa pertanyaan, Halong ditanya bagaimana ia akan menghibur seseorang yang kehilangan orang yang dicintainya. Halong menolak membaca kertas Hanyi. Dia berkata tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali tetap di sisi orang itu, karena kata-kata pun tidak akan membantu. Apa yang dibutuhkan orang tersebut adalah perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Ketika Gui mendengar ini, dia tergerak dan memutuskan untuk secara resmi mempekerjakan Halong untuk perusahaannya. Pada malam harinya, Halong menyamar sebagai penyanyi dan pergi ke perusahaan untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi dia mendengar alarm kebakaran, bagian dari latihan evakuasi darurat. Dari kejauhan, dia melihat Gui datang. Dan karena takut dia akan mengenalinya, dia segera memutuskan untuk naik lift. Gui mengikutinya dan menegurnya, mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya naik tangga saat latihan kebakaran daripada menggunakan lift. Tetapi yang paling penting bagi Howong saat itu adalah dia tidak mengenalinya. Keesokan harinya, salah satu rekan kerja Halong melihat kasus AirPods-nya dan meminta untuk menukarnya dengan sesuatu yang lain. Tetapi dia bilang dia menyukainya dan tidak bisa memberikannya. Kemudian, rekan kerja yang lain memberitahunya bahwa mereka berencana mengadakan makan malam untuk merayakannya, karena dia satu-satunya gadis yang diterima di departemen tersebut. Halong bertanya jenis makanan apa yang disukai Gui, dan salah satu pria itu berbohong dan mengatakan padanya bahwa Gui menyukai makanan pedas. Di restoran, Halong terkejut ketika Gui tidak memakan satupun hidangan pedas yang dipesannya. Dia menyesal hanya memesan makanan pedas. Beberapa saat kemudian, Gui bangkit untuk pergi. Halong bertanya ada apa, dan Hanyi mengatakan kepadanya bahwa Gui tidak pernah makan makanan pedas. Halong memarahi rekan kerja yang berbohong, tetapi dia mengatakan bahwa itu salahnya karena tidak memberinya casing AirPods. Dia mengejar Gui, meminta maaf, dan menjelaskan bahwa rekan kerjanya berbohong padanya. Dia menawarkan untuk pergi ke tempat lain bersamanya, tetapi dia menolak. Jadi dia membelikannya jus dan memintanya untuk menerimanya sebagai permintaan maaf. Dia mengambilnya dan menyuruhnya untuk memberitahu jika ada rekan kerjanya yang pernah mengganggunya. Segera setelah itu, Halong kembali ke perusahaan dan berubah menjadi identitas lainnya. Ketika dia pergi, dia melihat Gui duduk dan meminum jus yang diberikannya. Dia mendekatinya sambil memegang jus yang sama dan mencoba memulai percakapan. Namun, Gui yang mengira dia hanyalah seorang penyanyi dan bukan karyawannya, Halong berbicara kepadanya dengan nada merendahkan, menyuruhnya untuk meninggalkannya sendiri karena dia bukan tipenya. Keesokan harinya, Halong terlambat ke kantor karena dia bernyanyi hingga larut malam. Dia menemukan dirinya dalam suatu rapat, dan manajernya memarahi dia karena ceroboh. Di penghujung hari, Halong pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian, tetapi mendapati rekannya di sana, yang memberitahu dia bahwa dia akan menunggunya. Tetapi Halong meminta maaf, mengatakan perutnya sakit dan dia akan sedikit terlambat. Jim pergi dan menemui Gui,
memberitahunya untuk memberi Halong istirahat karena dia telah mengalami sakit perut selama beberapa hari dan sering pergi ke kamar mandi. Gui pergi ke kamar mandi untuk memeriksa Halong, tetapi dia malah mendapati penyanyi itu yang keluar. Halong mencoba mendekatinya, berulang kali mencoba menyelipkan tisu ke sakunya, berharap untuk mendapatkan perhatiannya. Namun Gui mengabaikannya, mengeringkan tangannya dengan tisu dan memasukkannya ke dalam saku. Ketika Gui kembali ke kantor, ia mengambil tisu itu dan meletakkannya di atas meja. Hanyi mengambilnya dan menyadari bahwa benda itu berisi tautan siaran langsung yang digunakan Halong untuk penampilannya. Dia membuka tautan tersebut dan Halong melihat seseorang meninggalkan banyak komentar. Dia pikir itu Gui dan meminta untuk menambahkannya, bersemangat untuk terhubung dengannya. Tanpa dia sadari, sebenarnya Hanyi yang berkomunikasi dengannya. Keesokan harinya di perusahaan, Halong menerima telepon dari Zui yang memberitahunya bahwa kehadirannya di kuliah buruk dan kemampuan matematikanya sangat buruk. Dia memperingatkannya bahwa jika kondisinya tidak membaik sebelum ujian berikutnya, dia akan mendapat masalah besar. Halong tidak menyadari bahwa rekan kerja yang selama ini menindasnya mendengar seluruh percakapan itu dan mengetahui bahwa dia masih seorang pelajar. Halong memintanya untuk tetap diam dan tidak memberitahu siapapun, dan sebagai gantinya menawarkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan di perusahaan tersebut. Si pengganggu setuju, tetapi Halong bersikeras agar dia membantunya belajar, dan dia pun setuju. Sejak hari itu, Halong menghabiskan banyak waktu dengan rekan kerjanya, dan Gui memperhatikan hal ini beberapa kali. Dia mulai merasa cemburu, tidak sepenuhnya memahami sifat hubungan mereka. Keesokan harinya, Gui memutuskan untuk membeli mug termal untuk Halong dan semua karyawan, karena ia tahu Halong sedang mengalami masalah perut. Atasannya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hadiah dari Gui untuk memotivasi semua orang. Akan tetapi, rekan kerja Halong memperhatikan bahwa wajahnya tampak persis seperti miliknya. Dan rumor mulai menyebar di antara staf tentang kemungkinan hubungan di antara mereka. Rekan kerja itu menjadi sangat kesal dan menarik Halong ke samping, mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu menyelesaikan kesalahpahaman dengan rekan kerja mereka sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Halong memohon padanya untuk tidak membocorkan rahasianya, karena takut ia akan dipecat dan berjanji akan memberinya casing AirPods yang diinginkannya. Dia memeluknya dengan bahagia dan mengucapkan terima kasih. Tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa Gui dan Hanyi menyaksikan seluruh kejadian itu. Hanyi memberitahu Gui bahwa Halong dan rekan kerjanya telah bersama selama beberapa waktu. Pada malam harinya, saat sedang berprofesi sebagai penyanyi, Halong menerima pesan dari Gui yang mengatakan bahwa Gui telah membelikannya mug termal karena Halong dianggap sebagai karyawan perusahaan, meskipun ia bekerja sebagai penyanyi. Halong sangat gembira, terutama karena dia menerima hadiah yang sama dari orang yang disukainya 2 kali. Dia mengirim pesan kepadanya dari akun penyanyi miliknya untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Gui mengundangnya makan malam keesokan harinya, dan dia sangat gembira. Namun, bibinya menyarankan dia untuk melupakan semua ini dan fokus pada studinya, karena Gui akan meninggalkannya ketika dia mengetahui identitas aslinya. Halong mencoba mengabaikan kata-kata bibinya dan hanya fokus pada kebahagiaannya. Sementara itu, Hanyi memberitahu Gui bahwa dia telah menjadwalkan pertemuan dengan penyanyi yang disukai Gui, tetapi Gui menolak untuk pergi dan mengatakan kepada Hanyi bahwa ini adalah masalah dirinya sendiri dan bahwa dia harus mencari tahu sendiri masalahnya.